Jumpa kembali anak-anak, kita sampai pada jenis-jenis gerak lurus. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang gerak pada benda. Mari kita simak videonya ya. Nah, berdasarkan jenis geraknya, gerak lurus dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda dengan lintasan lurus dan kecepatan tetap atau konstan. Nah, secara matematis, kecepatan pada GLBB itu bisa dirumuskan sebagai berikut ya. V sama dengan S per T atau S sama dengan V kali T, di mana V adalah kecepatan, satuannya M per S, kemudian S adalah perpindahan, satuannya adalah meter, kemudian T adalah waktu, satuannya adalah sekon. Nah, jika benda bergerak lurus beraturan, akan kita dapatkan jarak ketikan sama pada kertas stiker timer. Atau bisa kalian bayangkan jika sebuah sepeda motor yang olinya bocor. Nah, kemudian sepeda motor yang olinya bocor itu bergerak dengan kecepatan yang konstan. Jadi kecepatannya gerak lurus beraturan ya. Jadi geraknya lurus tapi beraturan. Sehingga jarak antara tetesan oli yang pertama terhadap tetesan oli yang berikutnya itu jaraknya sama seperti pada gambar yang bisa kalian saksikan di sini ya. Jika kecepatannya kecil atau sepeda motor itu gerakannya atau melajunya lambat, maka tetesannya akan jaraknya lebih sempit atau lebih kecil. Nah, begitu juga pada kecepatan sedang, maka tetesannya akan jaraknya semakin renggang. Nah, kalau kecepatannya tinggi, maka tetesan olinya akan semakin renggang lagi atau jaraknya semakin jauh. Nah, ini bisa dibuktikan pada ketikan kertas stiker timer ya, untuk membuktikan gerak lurus beraturan. Nah, bagaimana hubungan antara jarak tempuh terhadap waktu pada gerak lurus beraturan? Nah, bisa kalian saksikan pada grafik yang pertama, yaitu hubungan antara jarak ya, jarak ini S, kemudian dengan atau terhadap waktu. Jadi kemiringan pada grafik menunjukkan kecepatannya ya. Jadi kemiringan pada grafik ini menunjukkan kecepatannya. Jadi semakin curam kemiringan grafiknya, maka semakin besar kecepatan bendanya. Kemudian yang kedua, hubungan antara kecepatan terhadap waktu ya. Nah, ini bisa lihat grafiknya yang kedua, yaitu karena nilai kecepatannya tidak berubah terhadap waktu, maka grafiknya berbentuk garis mendatar. Nah, ini adalah hubungan antara jarak tempuh terhadap waktu dan hubungan antara kecepatan terhadap waktu pada gerak lurus beraturan. Nah, Ibu berikan contoh soal. Contoh soal yang pertama, mobil bergerak dengan kecepatan 108 km per jam. Jadi hitunglah perpindahan mobil selama 15 detik. Nah, ini penyelesaiannya. Diketahui bahwa kecepatan atau V yaitu 108 km per jam. Nah, bisa kalian sederhanakan dulu menjadi meter per sekon ya. Jadi 108 km dijadikan meter menjadi 108.000
meter, kemudian jamnya dijadikan second menjadi 3.600. Jadi 108.000 dibagi 3.600 sama dengan 30 meter per second. Kemudian waktunya diketahui bahwa 15 detik ya, maka dapat diselesaikan. Jarak yang ditempuh adalah tadi rumusnya bahwa jarak itu adalah kecepatan dikalikan waktu, sehingga kecepatannya 30 m per s dikalikan 15 second atau detik sama dengan 450 m atau meter. Nah, itu contoh soal yang pertama. Kemudian contoh soal yang kedua, sebuah pesawat terbang bergerak lurus beraturan dengan kecepatan 540 km per jam selama 4 menit. Berapa jarak yang ditempuh pesawat terbang tersebut? Nah, sekarang yang diketahui adalah kecepatannya. Jadi kecepatannya adalah 540 km per jam. Nah, ini dijadikan meter per second yaitu 150 ya. Kemudian waktunya adalah 4 menit. Nah, 4 menit dijadikan second menjadi 240 second. Jadi jaraknya adalah, nah rumusnya jarak adalah kecepatan dikali waktu, yaitu 150 meter per second dikalikan 240 second. Jadi hasilnya adalah 36.000 meter. Nah, ini bisa disederhanakan atau dikonversi dijadikan kilometer menjadi 36 kilometer. Nah, itu contoh gerak lurus beraturan ya anak-anak ya. Kemudian contoh yang ketiga, seorang pelari berhasil menempuh 4 putaran dalam waktu 15 menit. Jika panjang lintasan tiap putaran adalah 0,9 km, berapakah laju pelari tersebut? Jadi diketahui bahwa S1 atau jarak pertama adalah 0,9 km. Jadi 0,9 km ini dijadikan meter menjadi 900. Karena si pelari ini melintasi 4 putaran, jadi setiap putaran jaraknya 0,9 km, maka jarak totalnya adalah 4 kali putaran ya, 4 dikali jarak putarannya. Jadi jarak sekali putaran adalah 0,9 km dikalikan 4, yaitu 3.600 meter. Kemudian waktunya itu selama 15 menit. Nah, dijadikan detik ya, dijadikan detik, sehingga 15 menit ini 15 dikali 60 detik sama dengan 900 second. Nah, kemudian baru kita cari kecepatannya atau lajunya ya. Jawabannya adalah V sama dengan S per T ya. Kecepatan sama dengan jarak per waktu, yaitu 3.600 meter per 900 second. Jadi hasilnya adalah 4 meter per second. Ya anak-anak ya. Kemudian kita lanjut ke gerak lurus yang kedua, yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, gerak suatu benda atau gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda dengan lintasan lurus dan kecepatannya selalu berubah secara beraturan. Contoh, suatu mobil dari keadaan diam kemudian bergerak semakin cepat, atau mobil yang sedang bergerak cepat kemudian direm secara perlahan-lahan sampai berhenti. Jadi misalnya kalian mengendarai sebuah mobil, mulai dari mobil itu diam kemudian bergerak, kemudian dengan kecepatannya semakin lama semakin bertambah dan beraturan ya. Jadi geraknya itu atau perubahannya itu beraturan. Nah, kemudian
jika direm juga, jadi direm kan tidak mungkin mendadak ya, jadi kalau mobil itu akan berhenti maka dia akan mengerem perlahan-lahan sampai mobil tersebut berhenti. Sehingga GLBB ini ada dua kemungkinan, yaitu gerak lurus dipercepat beraturan atau disebut dengan percepatan. Kemudian kemungkinan kedua adalah gerak lurus diperlambat beraturan atau disebut juga dengan perlambatan. Jadi percepatan itu adalah bertambahnya kelajuan tiap sekon. Kalau perlambatan adalah berkurangnya kelajuan tiap sekonnya. Nah, bagaimana ketikan dari kertas stiker timer, atau kalian bisa bayangkan pada seperti tadi adalah sepeda motor yang olinya bocor, itu tetesan-tetesannya itu akan semakin lama ya, kalau kecepatannya bertambah seperti yang gambar 1, maka tetesan-tetesan ini semakin lama jaraknya akan semakin renggang. Nah, ini jika kecepatannya bertambah. Nah, pada ketikan kertas stiker timer juga seperti itu. Kemudian jika kecepatannya berkurang sampai dia mobil itu berhenti atau sepeda motor itu berhenti, maka ketikan kertas pada kertas stiker timer kelihatan makin lama makin sempit jaraknya atau jaraknya semakin pendek ya, jika kecepatannya berkurang. Jadi kebalikannya, jika kecepatannya bertambah maka jaraknya semakin panjang, jika kecepatannya berkurang maka jaraknya semakin sempit. Nah, itu pada ketikan kertas stiker timer, atau bisa kalian bayangkan pada sepeda motor yang olinya bocor. Kemudian grafik GLBB ya, hubungan antara kecepatan dengan waktu ya. Ini bisa dilihat pada gambar atau grafik pertama, yang ini dipercepat ya. Jadi hubungan V dengan T. Kemudian jika grafiknya diperlambat atau pada GLBB diperlambat atau perubahan kecepatan semakin berkurang, ini grafiknya yaitu yang kedua, yaitu hubungan antara V dengan T ya, kebalikannya. Kemudian pada grafik hubungan antara jarak dengan waktu, yang ini yang pertama adalah dipercepat, kemudian yang B ini adalah diperlambat ya, hubungan antara S dengan T. Nah, itu grafiknya pada GLBB. Nah, Ibu bisa berikan contoh GLBB dipercepat ya. Jika seseorang mengendarai sepeda motor pada jalanan yang menurun ya. Jadi jalan yang menurun, dia akan semakin lama semakin kencang lari sepedanya ya, jika dia tidak mengerem ya. Jadi dari pertama dia mulai bersepeda sampai dia turun ke bawah, maka kecepatannya akan semakin bertambah. Begitu juga pada ini buah jatuh dari pohonnya ya, ini adalah GLBB dipercepat. Maaf, ini salah ketik. Jadi buah jatuh dari pohonnya, dia akan semakin lama kecepatannya semakin bertambah. Nah, ini yang GLBB dipercepat. Kalau GLBB diperlambat, contohnya adalah pada saat melempar bola ke atas ya. Pertama kita melempar, maka bolanya akan melaju dengan cepat sampai di atas, maka perlahan-lahan akan mengalami perlambatan. Nah, itu contoh beberapa contoh GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Kemudian bagaimana rumus percepatan pada GLBB? Yang pertama, percepatan itu disimbolkan dengan A ya, A kecil, di mana rumusnya adalah percepatan sama dengan atau A sama dengan V kali T dikurangi V0 atau VT dikurangi V0. Maaf anak-anak, VT dikurangi V0.
per T ya. Jadi A sama dengan VT dikurangi V0 per T, di mana VT sama dengan kecepatan akhir atau kecepatan yang terakhir ya, kecepatan yang kan ada kecepatan mula-mula atau awal, nanti ada kecepatan akhir. Jadi VT itu adalah kecepatan akhir, satuannya adalah m per s. Kemudian V0 adalah kecepatan awal, satuannya m per s. Nah, jadi T itu adalah waktu atau second. Kemudian A adalah percepatan. Jadi satuannya percepatan adalah meter per second kuadrat. Nah, jika yang ditanya adalah VT atau kecepatan akhir, maka rumusnya adalah VT sama dengan V0 ditambah A kali T ya. Jadi VT kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan kali waktu. Nah, itu jika yang ditanya adalah kecepatan akhir. Kemudian jika yang ditanya adalah jarak, maka rumusnya adalah V0 kali T atau kecepatan awal dikali T sama dengan setengah kali percepatan dikali T kuadrat atau waktu kuadrat ya, waktu pangkat 2. Nah, jadi S itu adalah jarak, satuannya meter, kemudian VT sama dengan kecepatan akhir, m per s, V0 adalah kecepatan awal, m per s, kemudian A percepatan, m per s kuadrat ya, maaf anak-anak, ini satuannya adalah m per s kuadrat. Kemudian T sama dengan waktu, satuannya second ya. Jadi A percepatan yaitu satuannya m per s kuadrat. Ini kurang pangkat 2 ya anak-anak ya. Kemudian sehingga jadi rumus yang tadi itu menjadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali percepatan dikali jarak. Kita sampai pada contoh soal. Contoh soal GLB ya. Yang pertama sudah, sekarang GLBB anak-anak ya. Sebuah mobil bergerak ke selatan dengan kecepatan awal 36 km per jam. Dalam waktu 5 detik, kecepatannya menjadi 72 km per jam. Hitunglah percepatan mobil, kemudian hitung juga jarak yang ditempuh selama waktu tersebut. Nah, diketahui adalah kecepatan awalnya adalah 36 km per jam. Dijadikan meter per second menjadi 36.000 per 3.600 sama dengan 10 meter per second. Kemudian VT-nya atau kecepatan akhirnya adalah 72 km per jam. Dijadikan meter per second menjadi 72.000 meter per 3.600 second sama dengan 20 meter per second. Kemudian masukkan ke dalam rumus, yaitu percepatan yang pertama, percepatan mobil ya adalah rumusnya adalah VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Jadi masukkan angkanya, di mana kecepatan akhirnya adalah 20 meter, kemudian kecepatan awalnya 10 meter ditambah A atau percepatan dikali 5 second ya. Nah, kemudian A-nya dibawa ke sini ya. A-nya sama dengan 20 min 10 per 5. Jadi hasilnya adalah 2 m per s kuadrat. Nah, ini untuk jawaban yang pertama, yaitu percepatan. Kemudian yang kedua, jaraknya bagaimana? Jarak yang ditempuh selama waktu tersebut adalah S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Jadi kecepatan awalnya adalah 10, kemudian dikalikan waktunya 5 ditambah setengah ditambah 2 karena percepatannya sudah ditemukan tadi 2 ya. 2 ditambah 5 kuadrat sama dengan
10 kali 5 adalah 50, kemudian 5 pangkat 2 adalah 25, kali 2 adalah 50, setengah dari 50 adalah 25. Jadi 50 ditambah 25 sama dengan 75 meter. Jadi jarak yang ditempuh selama waktu tersebut adalah 75 meter. Kemudian contoh yang lain, saat mendekati lampu lalu lintas sebuah mobil mengurangi kecepatan dari 108 km per jam menjadi 18 km per jam dalam waktu 4 detik. Hitunglah perlambatan mobil, kemudian hitung juga jarak yang ditempuh mobil selama waktu tersebut. Nah, ini contoh perlambatan ya anak-anak, yang tadi contoh percepatan. Jadi diketahui kecepatan awalnya adalah 108 km per jam. Jadi dijadikan meter per second, yaitu 108.000 per 3.600 sama dengan 30 m/s. Kemudian kecepatan akhirnya adalah 18 km per jam karena mengalami perlambatan ya anak-anak. Jadi kecepatannya semakin berkurang karena ini akan mendekati lampu ya, lampu atau rambu-rambu pada lampu berhenti. Nah, jadi dijadikan meter per second menjadi 18.000 meter per 3.600 sama dengan 5 meter per second. Jadi V0-nya atau kecepatan awal 30, kecepatan akhir adalah 5. Jadi kita masukkan ke rumus, yaitu perlambatan mobil adalah VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Jadi VT-nya 5 ya. Kecepatan akhirnya 5, kemudian kecepatan awalnya 30 ditambah A kali 4. Kemudian 30-nya dibawa ke kiri menjadi 5 min 30 sama dengan A kali 4. Kemudian min 25 sama dengan A kali 4. Jadi A sama dengan min 25 per 4. Hasilnya adalah min 6,25 meter per second kuadrat. Nah, jadi ini min ini maksudnya dia perlambatan ya anak-anak ya. Jadi mengalami perlambatan. Jadi mobil itu mengalami perlambatan. Kemudian yang kedua, jarak yang ditempuh mobil selama 4 detik tersebut adalah S sama dengan V0T min setengah AT kuadrat. Jadi kecepatan awalnya adalah 30, kemudian waktunya 4, jadi 30 kali 4 min setengah dalam kurung min 6,25 karena percepatannya adalah min 6,25 dikalikan 4 kuadrat ya, jadi waktunya 4. Kemudian hasilnya adalah 120, 30 kali 4 120. Kemudian min min ya anak-anak ya, min setengah. Kemudian 4 kuadrat sama dengan 16, 16 kali min 6,25 hasilnya 100. Kemudian min 100 min setengah adalah 50. Jadi hasilnya adalah 120 tambah 50 sama dengan 170 meter. Nah, itu. Kemudian contoh yang lain. Ardi bersepeda ke sekolahnya. Pada detik pertama kecepatannya sebesar 2 meter per second. Pada akhir detik kedua kecepatannya 4 meter per second. Dan pada akhir detik ketiga kecepatannya sebesar 6 meter per second. Berapakah percepatan Ardi bersepeda? Nah, diketahui adalah V1-nya 2 meter per second, V2-nya 4 meter per second, kemudian V3-nya 6 meter per second. Kemudian detik pertama adalah 1 second, detik kedua 2 second, detik ketiga adalah 3 second. Nah, yang ditanya adalah percepatan. Nah, jawabannya adalah percepatan adalah V2 min V1 per T2 min T1 atau V3 min V2 per T3 min T2 atau
A sama dengan V3 min V1 per T3 min T1. Jadi hasilnya nanti akan sama semua anak-anak ya. Pakai rumus yang ini bisa, pakai rumus yang ini bisa, dan pakai yang rumus yang ketiga juga bisa. Jadi hasilnya semua sama. Yang ini hasilnya adalah V2 min V1 per T2 min T1 adalah 4 min 2 per 2 min 1. Hasilnya 2. Yang 6 min 4 per 3 min 2 juga hasilnya 2. 6 min 2 per 3 min 1 hasilnya juga 2 ya anak-anak ya. Jadi percepatannya adalah 2 meter per second kuadrat. Nah, itu kira-kira anak-anak untuk gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, PR untuk kalian yang harus dikerjakan di rumah, kalian semua sudah mendapatkan buku IPA yang baru ya. Jadi buku siswa, buku negara maju seri HOTS ya. Nah, buka halaman 43 seperti yang Ibu pernah sampaikan pada saat Zoom ya. Kalian melakukan kegiatan ini perorangan, bukan berkelompok. Jadi kalian baca petunjuknya yang di halaman 43. Kalian siapkan bahan-bahannya. Jadi bahannya cukup murah ya. Dan gampang dilakukan nanti untuk nilai praktikum kalian ya. Nanti setelah kalian menyiapkan bahan-bahannya itu, kemudian ikuti langkah-langkahnya seperti pada petunjuk, kemudian boleh divideokan ya, nanti divideokan sebagai bukti fisik. Kemudian setelah kalian melakukannya, tentu akan mendapatkan hasil percobaannya. Kemudian hasilnya bisa kalian tulis pada tabel yang sudah disediakan ya. Jadi pada perpindahan 20 cm waktunya berapa, kemudian pada perpindahan 40 cm waktunya berapa, dan pada perpindahan 60 cm waktunya berapa. Nah, kalau sudah ketemu waktunya atau T-nya, maka bisa kalian masukkan ke dalam rumus untuk mencari kecepatan ya. V sama dengan S per T. Jadi V-nya kalian sudah ada 20, 40, 60 atau 80, misalnya lintasannya yang kalian gunakan adalah papan lintasannya adalah panjang, bisa kalian sampai 4 titik atau 5 titik. Nah, bisa kalian mendapatkan tabelnya ini sampai 5 titik ya, atau sampai ke nomor 5. Kemudian kalian cari kecepatannya dengan rumus V sama dengan S per T. Kemudian nanti nilai prakteknya ini Ibu akan sediakan di dalam GCR minggu depan. Jadi waktunya adalah sampai minggu depan ya anak-anak ya. Jadi untuk GCR hari ini kalian silahkan mencatat apa yang Ibu sajikan di video, contoh-contoh soalnya terutama. Silahkan kalian catat, kemudian kalian up di GCR kalian. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan atau Ibu jelaskan untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kita akan nanti akan sampai pada pengaruh gaya terhadap gerak ya, masih berhubungan dengan gerak. Jadi nanti kita akan mempelajari jenis-jenis gaya. Nah, terima kasih anak-anak, kalian sudah menyimak video Ibu, dan ingat videonya di like dan di subscribe. Terima kasih, dadah, sampai jumpa.